selamat pagi. Masih semangat ya mengikuti pembelajaran di KBM online ini? Pastinya harus selalu bersemangat ya, karena dengan semangat kalian pasti akan memahami materi dengan sangat mudah. Anak-anak, alhamdulillah pada pagi hari ini bertemu lagi dengan Ustazah yang akan menyampaikan pada mata pelajaran tematik pada muatan Bahasa Indonesia dan PKN. Siap-siap ya, kita akan mulai pembelajaran pada muatan Bahasa Indonesia. Anak-anak, tahukah kalian tentang budaya? Budaya itu merupakan suatu kegiatan yang menjadi kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, di Indonesia ini ada salah satu budaya yang sangat terkenal di beberapa negara, yaitu ada budaya gotong royong. Gotong royong itu merupakan kegiatan bekerja sama untuk kepentingan bersama. Di sini, di Indonesia, pasti ada banyak sekali kegiatan gotong royong. Kita lihat ya di lingkungan rumahmu. Apakah di lingkungan rumahmu sering mengadakan kerja bakti? Ya, pasti tentu saja. Sangat sering ya dilakukan kerja bakti, bukan hanya di rumah, tapi di sekolah pun juga melaksanakan kerja bakti. Nah, kerja bakti tersebut merupakan contoh dari kegiatan gotong royong karena bekerja bersama-sama untuk kepentingannya bersama. Karena kalau kita kerja bakti, misalnya kita membersihkan jalan. Karena kalau kita bekerja bakti untuk membersihkan jalan secara bersama-sama, tentunya kita juga merasakan manfaatnya bersama, yaitu kita merasakan nyaman saat jalannya juga bersih. Nah, itu merupakan contoh dari gotong royong. Kemudian anak-anak, selain gotong royong, juga ada budaya tolong-menolong. Tolong-menolong itu merupakan kegiatan saling bantu-membantu. Kita bisa melakukan kegiatan tolong-menolong ini dimanapun kita berada. Contohnya ketika kita berada di sekolah, kita sering menginfakkan sebagian uang jajan kita. Kemudian kita alihkan uang infak tersebut kepada orang yang lebih membutuhkan. Nah, itu merupakan contoh dari kegiatan tolong-menolong. Anak-anak, bukan hanya gotong royong dan tolong-menolong itu saja, tapi juga ada budaya yang biasanya selalu kita laksanakan, yaitu contohnya seperti menyapa. Nah, budaya menyapa ini sering kali kita laksanakan. Misalnya ketika kita sedang berjalan, kemudian ada teman kita. Biasanya kita sering menyapa kan? Atau bahkan ketika kita sedang berjalan dan ada ustadz dan ustadzah yang sedang lewat. Bagaimana sikap kamu? Ya, pasti harus menyapa. Setelah menyapa, kalian juga mengucapkan salam. Assalamualaikum, bisa seperti itu. Atau ketika kalian ingin berangkat ke sekolah atau pulang sekolah, biasanya kalian mengucapkan salam kepada orang tua. Nah, kita harus mengucapkan salam atau menyapa dengan ucapan yang santun. Tidak boleh sambil berteriak-teriak ya. Kita harus santun dalam mengucapkan salam maupun menyapa. Kemudian anak-anak, selain itu ada suatu budaya lagi, yaitu toleransi. Nah, toleransi ini seringkali kita terapkan di kehidupan bermasyarakat. Misalnya ketika kalian sedang bermain, ternyata teman kalian ada yang berbeda agama. Kemudian ada teman yang izin untuk tidak bermain karena dia harus beribadah. Bagaimana sikap kamu? Ya, tentu saja kalian akan membolehkan teman kalian untuk beribadah. Nah, yang itu yang dinamakan dengan toleransi. Kemudian selain toleransi, kita harus menumbuhkan sikap kita untuk saling menghargai kepada teman. Kita juga harus mensyukuri atas keberagaman yang ada di sekitar kita. Sehingga dengan kita mempunyai sikap mensyukuri dan saling toleransi maupun kita saling menghargai, maka kita akan rukun satu sama lain. Nah, anak-anak, budaya-budaya tadi harus kita lestarikan. Jangan sampai budaya-budaya tersebut tidak kita lestarikan sehingga budaya tersebut kita lupakan. Anak-anak, gambaran yang sudah Ustazah berikan tadi merupakan salah satu dari kosakata. Kita belajar kosakata tentang gotong royong maupun tentang tolong menolong.
Nah, karena kita berbicara tentang kosakata nih, dalam membuat suatu cerita, kalian harus mengetahui kosakatanya. Ketika kalian sudah mengetahui kosakatanya, baru kalian membuat suatu kalimat. Dan kalimat itu yang akan dikembangkan menjadi sebuah cerita. Kalian simak ya, ada suatu gambar yang ada di samping. Pada gambar yang di samping, pada gambar yang pertama bisa kalian lihat bahwa gambar yang pertama Dedi sedang melihat berita tentang tanah longsor. Kemudian gambar yang kedua Dedi dan teman-temannya sedang memberikan bantuan kepada yang terkena bencana tanah longsor. Setelah kalian membuat kalimat atau setelah kalian mengetahui isi gambarnya, kalian membuat suatu cerita baru, digabungkan kalimatnya untuk membentuk suatu cerita. Seperti misalnya, Dedi melihat berita tanah longsor yang ada di televisi. Dedi ingin membantu korban bencana tanah longsor. Dedi mengajak teman-teman yang lain untuk mengumpulkan sumbangan. Ada yang mengumpulkan uang, ada yang membelikan makanan, bahkan juga pakaian. Dedi dan teman-temannya menerapkan budaya tolong-menolong. Nah, seperti itu dalam membuat suatu cerita berdasarkan gambar. Jadi kita harus mengetahui kosakata yang akan kita gunakan. Kemudian kalian perhatikan baik-baik gambarnya. Selanjutnya dibuatkan sebuah kalimat dan kita mengembangkan kalimat tersebut menjadi sebuah cerita. Nah, setelah kalian sudah bisa membuat cerita berdasarkan gambar, sekarang kita akan belajar untuk membuat cerita berdasarkan urutan gambar. Ketika kalian membuat cerita berdasarkan urutan gambar, kalian harus memperhatikan dulu dengan teliti ya. Diperhatikan gambarnya, kemudian diurutkan dahulu gambarnya. Manakah gambar yang pertama, kemudian selanjutnya. Di samping ini sudah ada contoh gambar. Ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Dari keempat gambar tersebut, manakah gambar yang pertama kali terjadi? Ya, gambar yang pertama kali terjadi yaitu gambar nomor 4. Karena di situ ada Dedi yang sedang membawa buku, tapi ada temannya yang sedang berlari dari arah depan. Kemudian selanjutnya setelah gambar 4 yaitu gambar 3. Di situ ada gambar Dedi yang bukunya sudah terjatuh. Bukunya terjatuh karena ada temannya yang menabrak. Selanjutnya setelah gambar 3 ada gambar 1. Di situ ada Dedi dan dibantu oleh teman-temannya yang tadi menabrak untuk membereskan bukunya. Dan yang terakhir adalah gambar 2. Gambar tersebut terlihat bahwa Dedi dan teman-temannya membawa buku yang tadi sudah terjatuh. Kemudian setelah diurutkan, baru kalian membuat kalimat. Kalimat dulu ya. Kalau gambar yang keempat, gambar nomor 4, kalian bisa membuat kalimat. Contohnya, Dedi sedang membawa buku pelajaran. Kemudian teman-temannya sedang bermain, berlari-lari. Kemudian untuk gambar nomor 3, tiba-tiba temannya menabrak Dedi yang sedang membawa buku. Selanjutnya gambar nomor 1, Dedi dan teman-temannya membereskan buku yang tadi sudah terjatuh. Selanjutnya nomor 2 yaitu Dedi bersama teman-temannya membawa buku. Nah, kita bisa mengembangkan kalimat tersebut menjadi sebuah cerita. Kita kembangkan ya gambarnya dan kita kembangkan kalimat-kalimatnya. Kalian bisa mengembangkan sesuai dengan kreativitas kalian sendiri-sendiri. Pada jam istirahat, ketika teman-teman yang lain sedang bermain, Dedi membantu bapak dan ibu guru untuk membawakan buku dari kelas menuju ke perpustakaan. Namun ketika Dedi membawa tumpukan buku, tidak sengaja teman-temannya menabrak Dedi. Kemudian tumpukan buku tersebut yang dibawa Dedi terjatuh dan teman-temannya
mau membantu membereskan tumpukan buku yang terjatuh tadi. Kemudian teman-temannya membantu Dedi untuk membawa buku tersebut ke perpustakaan. Dedi mengucapkan terima kasih kepada teman-temannya yang telah membantu Dedi membawa buku, dan juga temannya juga meminta maaf kepada Dedi karena telah menabrak Dedi sehingga menjatuhkan buku-buku yang dibawa oleh Dedi. Nah, itu dia anak-anak, cara untuk membuat sebuah cerita berdasarkan gambar, namun gambarnya belum urut. Jadi kalian harus mengurutkan dulu gambarnya, kemudian membuat kalimat berdasarkan gambar. Selanjutnya bisa kalian kembangkan sesuai dengan kreativitas kalian sendiri-sendiri. Nah, anak-anak, mengingat sikap dari temannya Dedi, ternyata teman Dedi memiliki sikap yang peduli ya terhadap orang lain. Dia mau meminta maaf ketika dia berbuat salah dan peduli kepada orang lain untuk membantu temannya yang sedang kesusahan. Kita harus mencontoh sikap dari teman Dedi ya. Kita terapkan dalam kehidupan bersosial. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kehidupan sosial dan letak geografis. Anak-anak, kata-kata yang berhubungan dengan kegiatan sosial yaitu membantu, menjenguk, dan menolong. Kemudian kata-kata yang berhubungan dengan letak geografis yaitu ada denah, lokasi, tempat, dan rute. Rute itu merupakan jalur yang dilalui ketika menuju suatu tempat. Kata-kata tentang lingkungan sosial dan geografis dapat digunakan untuk menjelaskan suatu denah. Anak-anak, Ustazah akan membacakan suatu cerita. Kalian dengarkan baik-baik ya. Made sudah 2 hari tidak masuk sekolah. Made tidak masuk sekolah karena dirawat di rumah sakit. Bu guru berencana akan mengajak beberapa perwakilan siswa untuk menjenguk Made saat pulang sekolah nanti. Mereka berangkat dari SD Tunas. Kalian lihat ya, ada sebuah denah seperti yang ada di samping ini. Nah, jika bu guru akan mengajak beberapa perwakilan siswa untuk menuju ke rumah sakit menjenguk Made, manakah jalan yang harus dilalui oleh bu guru dan siswa? Ya, dari SD Tunas melewati Jalan Rinjani, kemudian berbelok ke Jalan Merapi, dan berbelok lagi ke Jalan Semeru, kemudian sampai di rumah sakit. Itu rute yang harus dilewati bu guru dan siswa untuk mengunjungi Made. Jadi dari SD Tunas, kemudian Jalan Rinjani, Jalan Merapi, Jalan Semeru, kemudian rumah sakit. Itu jalan yang harus dilalui. Kemudian ketika sudah sampai di sana, bu guru dan teman-teman sudah menjenguk Made dan mereka akan pulang. Mereka akan pulang lagi ke SD Tunas. Manakah rute yang harus mereka lewati? Ya, dari rumah sakit, kemudian Jalan Semeru, Jalan Merapi, Jalan Rinjani, kemudian sampai di SD Tunas. Nah, itu dia anak-anak dalam membaca suatu denah atau membuat suatu rute perjalanan. Mudah kan? Kemudian selanjutnya kita belajar pada muatan PKN. Nah, pada muatan PKN ini kita akan belajar tentang keberagaman agama. Anak-anak, di Indonesia ada 6 agama yang diakui, yaitu ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap agama memiliki cara beribadah yang berbeda-beda. Nah, karena cara beribadah yang berbeda-beda, kita harus saling menghormati antar pemeluk agama. Sikap saling menghormati tersebut akan menambah rasa kerukunan antar sesama loh. Contoh sikap yang menciptakan kerukunan antar umat beragama yaitu dengan saling menyapa atau saling mengucapkan salam. Ketika ada orang lain yang mengucapkan salam, kita hendaknya harus menjawab salam dari mereka.
Nah, ketika kita akan mengucapkan salam, hendaknya kita mengucapkan salam yang umum ya kepada orang yang berbeda agama. Misalnya dengan selamat pagi, selamat sore. Nah, itu adalah salam yang umum diucapkan ketika kita akan mengucapkan salam kepada orang yang berbeda agama. Namun, jika kita ingin mengucapkan salam kepada orang yang sama agamanya dengan kita bisa mengucapkan dengan assalamualaikum. Dan tentu saja mengucapkan salam harus dengan santun. Nah, anak-anak, kita bisa melihat contoh keberagaman agama pada gambar di samping. Di gambar yang pertama sudah terlihat bahwa di situ ada bermain tanpa membeda-bedakan. Jadi meskipun di situ satu sama lain berbeda agama, tapi mereka tidak membeda-bedakan teman atau mereka bermain bersama. Kemudian gambar yang selanjutnya, di situ terlihat bahwa ada teman yang sedang meminta izin teman yang lain untuk melaksanakan ibadah. Di situ terlihat bahwa teman-teman yang lain mempersilahkan untuk melaksanakan ibadah. Jadi mereka saling bertoleransi antar umat beragama. Nah, untuk gambar yang terakhir, di situ ada gambar sedang menghormati guru. Meskipun di situ agamanya berbeda, tapi dia tetap menghormati gurunya dengan mengucapkan salam. Dan salamnya itu salam yang umum diucapkan. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran tematik pada muatan Bahasa Indonesia dan PKN. Semoga kalian bisa mengambil manfaat dari pembelajaran hari ini ya. Sampai bertemu pada pembelajaran mendatang. Assalamualaikum.